Saudara, sejumlah pengacara yang tergabung dalam Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan atau TAMPAK melaporkan mantan Kadif Propam Polri, Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo ke KPK. Sambo dilaporkan ke KPK atas dugaan upaya suap dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Upaya dugaan suap itu salah satunya diduga dilakukan kepada petugas LPSK. Ajudan Verdi Sambo diduga memberikan amplop kepada petugas LPSK yang baru saja meninjau kondisi istri Sambo, Putri Chandrawati, pada 13 Juli lalu. Sebelumnya, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengungkap stafnya mendapat titipan amplop berwarna coklat dari bawahan Irjen Verdi Sambo. LPSK menyebut amplop titipan Verdi Sambo tidak sempat dibuka dan langsung dikembalikan. Tunggu Verdi Sambo di Kadif Propam pada tanggal 13 Juli yang lalu terhadap kedua pegawai PSKK, perlindungan saksi perlindungan saksi dan korban yang pada saat itu melakukan pertemuan dengan Pak Sambo dalam kaitan dengan permohonan perlindungan yang dilakukan oleh Ibu Putri Chandrawati. Kabar informasi, amplopnya tebalnya sekitar 1 cm. Untuk informasi terkait laporan sejumlah pengacara ke KPK, kita sudah terhubung dengan Francisco Donasiano di KPK. Sisko, apa respons KPK terhadap laporan sejumlah pengacara terhadap dugaan suap yang diduga dilakukan oleh Verdi Sambo? Dari laporan yang dilayangkan pada 15 Agustus lalu, Aiman dan juga saudara oleh tim advokat penegakan hukum dan keadilan atau TAMPAK kepada pihak KPK, respon dari KPK adalah menganalisis hingga verifikasi terkait laporan tersebut. Dan juga verifikasi ini sebenarnya penting, Aiman dan juga saudara, karena untuk mendapatkan rekomendasi laporan ini layak didalami atau diarsipkan. Nah, kalau kita lihat ataupun juga membedah dari pasal 5 sebenarnya, Aiman, dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan dari Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor. Dalam pasal 5-nya ini menjelaskan bahwa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, ini termaktub atau termasuk dalam pasal tersebut. Nah, siapa kemudian penyelenggara atau pejabat negaranya? Kalau kita kemudian berkaca atau mengambil dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 yang dirubah ke Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok kepegawaian beserta penjelasannya, di poin ke-7 ini dijelaskan pejabat lain yang punya fungsi strategis dalam penyelenggara termasuk pihak kepolisian negara ini adalah merupakan pejabat ataupun juga penyelenggara negara. Nah, pertanyaan kemudian yang menarik adalah apakah ini bisa diusut oleh pihak KPK terkait ada dugaan suap? Tentu bisa. Namun apakah ini akan dilanjutkan proses verifikasi ataupun juga untuk mendapatkan rekomendasi laporan ini layak didalami atau diarsipkan? Tentu harus menunggu dulu dari pihak KPK apakah sudah ada alat bukti yang cukup untuk menetapkan perkara ini kemudian masuk dalam ke penyidikan. Nah, yang kemudian dibawa oleh tim advokat ini sebenarnya Aiman pada 15 Agustus lalu ini ada 3 poin yang dirasa ini janggal. Pertama adalah pemberian sejumlah masih diduga Aiman, sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop kepada 2 petugas LPSK pada 13 Juli 2022 untuk kasus permohonan perlindungan terkait tadinya adalah dugaan pelecehan seksual yang sekarang sudah dicabut kasusnya oleh pihak kepolisian atau di SP3. Dan kemudian di poin kedua adalah pemberian atau janji oleh Verdi Sambo sebesar 2 miliar rupiah. 1 miliar untuk Barada Richard Eliezer, kemudian 500 juta untuk Bribka Riki Rizal, dan 500 juta rupiah untuk Kuat Maruf. Dan yang terakhir masih melanjutkan poin kedua tadi, maaf Aiman, adalah apabila kasusnya ini sudah SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan. Dan yang terakhir adalah pengakuan petugas keamanan di kediaman rumah Sambo untuk menutup portal di kawasan rumah setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga poin ini kemudian yang dibawa oleh tim advokat terkait adanya dugaan dari laporan kasus suap yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Sehingga ini menjadi latar belakang kenapa TAMPAK akhirnya mengadukan kasus ini kepada KPK. Jadi kita masih menunggu bagaimana nanti respon KPK, apakah ini akan diusut tuntas atau memang akan diarsipkan oleh pihak KPK. Aiman.
Informasi terkait suap ini kan tentu juga disampaikan oleh LPSK namun dilaporkan oleh sejumlah pengacara yang kali ini disebutkan sebagai pengacara yang menamakan diri sebagai tampak atau kelompok tampak. Apakah kemudian dari pelaporan ini hanya berhenti di KPK atau mungkin pengacara tampak akan melaporkan juga ke pihak yang lain? Karena tentu selain KPK juga ada kejaksaan yang bisa mengusut kasus ini. Inilah informasi yang masih terus kami gali, apakah nanti tidak hanya berhenti di KPK atau ke pihak kejaksaan, namun kalau bisa berkaca pada pihak LPSK, karena kan ini juga menyangkut LPSK tentunya Aiman dan juga saudara, di mana ada petugas atau 2 staf kemudian yang diberikan, yang dalam tanda kutip ini diduga berupa uang. Pihak LPSK sebenarnya bercerita ataupun juga mengatakan, khususnya dari Astro Atmojo, bahwa kenapa tidak melakukan pelaporan, karena KPK diharapkan dapat berinisiatif untuk menyelidiki, namun memang dari pihak LPSK sendiri akan memberikan keterangan apabila diperlukan untuk proses pemeriksaan ataupun juga penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Dan yang kedua, terkait dari sudut pandang dari pihak Polri sendiri, terkait adanya dugaan suap ini, sebenarnya Aiman adalah masih mendalami terlebih dahulu di tim khusus dan juga akan disampaikan kepada media apabila memang terjadi adanya dugaan tindak pidana ataupun juga suap yang diberikan kepada penyelenggara ataupun juga orang-orang lain untuk melancarkan ataupun juga menjalankan insiden pembunuhan terjadi untuk Brigadir Yosua. Aiman. Baik, terima kasih Francisco Donasiano melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.